Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan membahas atau mempelajari materi tentang beriman kepada hari akhir, qadha dan qadar. Oke, sekarang langsung saja ke materinya. Pengertian beriman kepada hari akhir. Pengertian iman menurut bahasa adalah percaya atau meyakini. Sedangkan hari akhir adalah di mana seluruh alam semesta akan hancur, dan ketentuan itu sudah dirumuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, beriman kepada hari akhir adalah meyakini dan mempercayai bahwasanya hari akhir pasti akan tiba yang sesuai dengan keterangan-keterangan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-firman-Nya. Adapun tanda-tanda hari akhir itu sebagai berikut. Yang pertama, terbitnya matahari dari arah barat. Perlu kita kan sering melihat ya, matahari itu terbit dari arah timur. Tetapi besok pada hari akhir itu matahari terbit dari arah barat, bukan dari arah timur. Dan yang kedua, keluarnya semacam binatang melata. Perlu kita ketahui bahwa binatang melata itu kan seperti ulat ya, seperti ular itu. Tetapi besok itu keluarnya semacam binatang yang melata, yang pada sekujur tubuhnya itu dikelilingi oleh bulu. Paling namanya binatang itu adalah dabba. Kurang lebihnya begitu. Nah, yang nomor 3, turunnya Imam Mahdi. Turunnya Imam Mahdi yang akan menegakkan syariat Islam di muka bumi. Yang keempat, datangnya Dajjal. Dajjal yakni makhluk yang menghancurkan serta memporak-porandakan orang-orang yang beragama dan kebenaran agama. Ia benar-benar tergolong sakti. Misalnya, ia mampu mengambil ikan di laut yang dalam hanya dengan tangannya dan dibakar dengan matahari yang jauh. Mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Bahkan mampu membawa gambaran adanya surga dan neraka. Yang kelima, turunnya Nabi Isa. Turunnya Nabi Isa alaihissalam untuk membinasakan Dajjal tersebut dan menegakkan kembali syariat Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Pengertian qadha. Qadha menurut bahasa artinya ketetapan. Qadha artinya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap makhluknya yang bersifat azali. Dan azali itu artinya ketetapan itu sudah ada sebelum keberadaan atau kelahiran makhluk. Dan Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22 yang berbunyi, ma aswaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Adapun contoh-contoh qadha ialah yang pertama,
matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Yang kedua, kematian itu pasti akan datang. Dan yang ketiga, bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai dengan porosnya. Adapun hikmah yang bisa kita ambil ketika beriman kepada qada. Seseorang yang beriman kepada qada akan bersikap dan berperilaku antara lain sebagai berikut. Yang pertama, 1. Datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu, tidak terlambat. Dan yang kedua, memanfaatkan waktu untuk belajar hal-hal yang positif, bukan memanfaatkan waktu atau belajar hal-hal yang lain yang bersifat negatif. Dan yang ketiga, menerima apapun uang jajan yang diberikan oleh orang tua. Menerima apapun, kalau kurang ya diterima aja, kalau lebih ya bersyukur, alhamdulillah. Pengertian beriman kepada qadar. Arti qadar artinya terjadi penciptaan sesuai dengan ukuran atau timbangan yang telah ditentukan sebelumnya. Qada dan qadar dalam keseharian sering kita sebut dengan takdir. Allah berfirman di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wali. Yang selanjutnya, contoh-contoh qadar. Yang pertama, menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa. Yang kedua, menjadi juara lomba pidato atau juara lomba cerdas cermat karena gigi berlatih. Dan yang ketiga, menjadi anak yang disegani dalam pergaulan karena ramah, suka menyapa kepada siapapun. Adapun hikmah yang bisa kita ambil dari beriman kepada qadar. Seseorang yang beriman kepada qadar akan bersikap dan berperilaku antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan itu harus diusahakan. Semisal kita punya cita-cita tetapi kita tidak mengusahakan cita-cita tersebut, cita-cita tersebut akan menjadi angan-angan saja di kepala kita kalau tidak diusahakan. Dan yang kedua, memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas, misalnya mengerjakan PR sendiri. Kita itu harus percaya diri dalam menghadapi berbagai persoalan, misalnya mengerjakan PR itu sendiri. Kita harus percaya diri bahwa itu adalah hasil dari upaya kita. Dan yang ketiga, giat dan disiplin dalam belajar, misalnya sebelum berangkat tidur harus belajar terlebih dahulu supaya kalau pas ditanyai di sekolah kita akan mengetahui dan bisa menjawab pertanyaan dari guru karena kita sudah belajar terlebih dahulu sebelum waktu sekolah.
Sekian dari saya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata atau pelafalan atau penulisan, saya selaku pemateri memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.